Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan sudah sepatutnya lah kita bersyukur dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan juga menjauhi larangannya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang tunduk patuh dan taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pada kesempatan yang baik ini, sehari kemarin kita sudah melaksanakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024. Ini kami ucapkan selamat kepada para cendekiawan, para ahli ilmu, dan juga insan pendidikan di seluruh Indonesia dan khususnya pada Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Meliputi para pemimpin dan juga para tenaga pendidikan dan yang kami banggakan, para mahasiswa. Alhamdulillah, pada pekan ini juga kita sama-sama mendengar bahwa prestasi besar yang telah dicapai oleh Universitas Indonesia. Kita telah mendapat kabar gembira bahwa kemarin ya, 3 hari yang lalu kita telah mendengar bahwa UI sekarang menempati posisi Asian Times Higher Education. UI telah memposisikan pada posisi 200 sampai 250 ranking Asia, dan ini sekarang menjadi posisi nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan ini tentu tidak lepas atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu kerja keras para Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Dan kita harus bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah kita terima ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata performa dari sebuah pendidikan tinggi atau universitas dengan mudah bisa kita lihat pada rankingan atau mungkin sebagai metrik dalam mengukur tingkat kualitas pendidikan atau universitas. Dan kita bersyukur Universitas Indonesia terus memperbaiki untuk kualitas ini. Dan kita lihat untuk tingkat regional, prestasi kampus-kampus di Asia saat ini juga telah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Tetangga kita, National University of Singapore, kita bangga juga. Tetangga kita ada yang masuk dalam top 10 ya, World Class University. Selain itu kita juga ada 23 universitas di benua Asia yang menorehkan namanya pada posisi top 100 World Class University. Kampus-kampus itu antara lain adalah berasal dari China, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Ini menunjukkan bahwa Asia telah menjadi salah satu epicentrum pertumbuhan dan perkembangan peradaban serta tempat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kita harus berpikir secara positif. Memang pada posisi tertentu sayangnya kita juga memahami perjalanan perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat bersanding bersama kampus-kampus
top Asia dan dunia selama 5 tahun terakhir atau bahkan 1 dekade terakhir, itu menunjukkan stagnasi dan betapa sulitnya untuk merubah atau meraih prestasi yang lebih tinggi, katakanlah top 200 atau top 100 itu. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, biasa dengan alasan klasik ya, karena kurangnya dana pendidikan, kurangnya dana penelitian, infrastruktur yang tidak mencukupi, staf pengajar yang kurang berkualitas, budaya akademik di perguruan tinggi yang tidak cukup fokus pada penelitian dan publikasi ilmiah yang merupakan faktor penting dalam pemeringkatan global, dan juga kurangnya publikasi berkualitas di jurnal internasional terkemuka. Ini semua deretan yang kita semuanya paham. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat pada sebuah buku yang ditulis oleh Ray Dalio dalam bukunya The Principle of Dealing with the Changing of World Order, Why Nations Succeed and Fail, ini menunjukkan bahwa jatuh bangunnya sebuah peradaban hingga mampu menjadi sebuah hegemoni global itu memerlukan sebuah siklus yang kita kenal sebagai big cycle, yang berasal dari beberapa siklus. Diantaranya yang pertama adalah suatu negara yang berinvestasi pada pendidikan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warganya. Ini semuanya adalah bagian dari goals dari sebuah pendidikan. Lalu yang kedua adalah warga yang berpendidikan tersebut menghasilkan sebuah inovasi yang berdaya saing dan mengembangkan teknologi, memiliki human capital dengan competitive index yang tinggi, dan juga menghasilkan produk-produk teknologi. Siklus yang ketiga adalah teknologi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan sendirinya kita menghasilkan teknologi, ekonomi kita juga akan terbangun. Yang keempat adalah peningkatan kontribusi pada perdagangan global. Kalau kita sudah menguasai ekonomi, dengan sendirinya kita bisa menguasai perdagangan global. Dan lalu apa yang bisa membentengi atau menjaga stabilitas itu atau menjaga kedikdayaan ekonomi tersebut? Yaitu siklus yang keenam, yaitu pertahanan. Sampai kini sejalan dengan apa yang akan menjadi priority dalam pemerintahan. Pertahanan dan militer yang kokoh ini akan menjadikan negara berada dalam satu siklus. Dan yang terakhir tentu adalah pusat dunia dan kekuatan mata uang yang digunakan secara global. 8 siklus ini akan menjadi sebuah konsep bagaimana sebuah negara itu akan menjadi atau menguasai hegemoni dunia. Dan kita lihat ini semua sudah tercatat dalam sejarah. Kita bisa lihat bagaimana histori Dutch, Belanda itu menjadi negara adidaya pada abad ke-16 yang kekuasaannya bahkan sampai ke negara kita. Seiring dengan kejatuhan Belanda, Spanyol muncul menjadi negara terkuat, yaitu pada abad 17. Kemudian kerajaan Inggris yang menentang Spanyol pada abad 18 dan 19. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang berhasil menjadi unipolar hegemoni dunia pada abad 20. Dan sejak akhir Perang Dunia yang kedua hingga saat ini, dan kini kedikdayaan Amerika tengah menjadi tantangan dan challenge dari negara Cina yang bangkit menjadi raksasa ekonomi global. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu semua adalah sebenarnya ada sebuah fakta bahwa awal mula hegemoni suatu negara selalu diawali dengan pembangunan pendidikan tinggi yang berkualitas. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa Universitas Indonesia sebagai bagian dari perguruan tinggi harus memiliki obsesi ke depan yang lebih baik. Ini mengingatkan Khatib dan juga saya pikir pada kita semua nasihat Imam Syafi'i yang dinukil dalam Imam Nawawi dalam sebuah mukadimah karyanya Al-Majmu. Beliau menasihatkan bahwa barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, kata kuncinya juga hendaklah berilmu.
Dan yang ketiga, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah berilmu. Jadi kata kuncinya kita harus memiliki ilmu. Maka apabila kita membaca sejarah, hampir semua kebangkitan peradaban Islam selalu berjalan beriringan, dan kebangkitan kaum intelektual dan kemajuan teknologi. Dua universitas modern tertua di dunia juga dibangun oleh orang-orang Islam, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin yang didirikan oleh Fatimah bin Al-Fihri dari Maroko pada tahun 859 Masehi, dan Universitas Al-Azhar Kairo yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah tahun 975 Masehi. Lewat pengembangan ilmu dan pengetahuan pada masa-masa itulah lahir tokoh-tokoh ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Haytham, Ibnu Sina, dan Khawarizmi, dan masih banyak lainnya yang kontribusi keilmuan dan manfaatnya masih relevan hingga saat ini. Sidang Jum'ah Ma'asyurul Muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendorong Universitas Indonesia dan juga universitas lain di Indonesia supaya kita juga bisa beranjak keluar dari mungkin yang akan lebih tren kita kenal sebagai middle ranking track, tidak hanya middle economic track, mampu berkontribusi secara signifikan bagi kejayaan bangsa dan negara. Berapa dari kita mungkin skeptis, bahkan melihat perankingan tersebut hanya sebatas angka-angka tanpa makna. Namun sejatinya peringkat universitas dan perankingan global mencerminkan satu, paling tidaklah tingkat trust, kepercayaan, juga satisfaction atau kepuasan, dan juga global recognition, pengakuan dunia internasional terhadap kualitas dan kinerja pendidikan, penelitian dan inovasi yang kita ikhtiarkan di perguruan tinggi. Bank Dunia World Class University memodelkan sebuah model World Class University dengan 3 aspek. Yang pertama adalah concentration of talents, dan yang kedua adalah abundant resources, dan yang ketiga adalah favorable governance. Ini adalah 3 kata kunci yang harus dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi atau universitas untuk bisa mencapai world class university. Dalam hal concentration talent, dosen yang berkualitas, berkualifikasi internasional, dan mempunyai keahlian dalam penelitian dan publikasi, setelah mempunyai jejaring kemitraan global adalah satu kata kunci yang sangat penting. Selain itu, talenta mahasiswa yang berprestasi. Kita patut bersyukur bahwa Universitas Indonesia selalu mendapatkan mahasiswa dengan passing grade yang tinggi. Mahasiswa kita memiliki daya saing dan mampu berinovasi dan andil untuk meningkatkan silaturahmi budaya yang mendorong potensi kreativitas dan ekonomi. Saya pikir pada aspek budaya, aspek sumber daya yang melimpah, serta dukungan dana di pemerintah adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah juga telah banyak meluncurkan program-program dana abadi perguruan tinggi yang tentu untuk mengakselerasi dari program-program unggulan yang ada di perguruan tinggi, termasuk di Universitas Indonesia. Selain itu, ada hal juga yang dapat ditunjang dengan semangat ta'awun atau gotong royong yang melibatkan sivitas akademika dan alumni yang selalu bergerak bersama untuk menuju tujuan yang sama. Dan juga tentu perlunya adalah perserikatan atau syirkah atau kerjasama dengan kemitraan dunia usaha dan dunia industri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah mewanti-wanti bahwa salah satu syarat untuk menuntut ilmu adalah bulghotin atau biaya. Dan untuk mengejar ketertinggalan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tentu kita harus menyiapkan teknologi dan inovasi yang mutakhir, sumber daya pembelajaran yang terkini, dan tenaga pengajar yang berwawasan luas. Dan untuk memperoleh hal tersebut tentunya memerlukan biaya dan anggaran yang sesuai. Ketertinggalan dan jebakan middle ranking trap harus kita selesaikan dengan upaya kita sendiri, dengan upaya jeripaya dan turunan tangan kita sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ra'd disampaikan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum.
Jadi upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di alma mater Universitas Indonesia membutuhkan etos kerja yang itkon, profesional atau ihsan sebaik-baiknya. Itkon dan ihsan dalam bekerja bermakna bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik dalam proses bekerja, sehingga dalam konteks pendidikan tinggi dosen berusaha memperbaiki performa dalam mengajar, mahasiswa mengusahakan semaksimal mungkin prestasinya. Dengan semangat itulah kami yakin Universitas Indonesia akan menjadi institusi pendidikan tinggi yang penuh keberkahan, di mana salah satu berkahnya adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan dan manfaat. Akhirnya kita mampu terus meningkatkan prestasi dan mendorong Universitas Indonesia sehingga Universitas Indonesia bisa menjadi lebih baik dan lepas dari middle ranking trap dan berkontribusi signifikan bagi umat, masyarakat, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa tafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsan ma qaddamat bi khairin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa bersama-sama untuk terus kita berprestasi dan berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhan nabiy ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Allahumma kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afsalital islam. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada yassir umurana ya wa yassir umurana ya wa yassir umurana ya wa rabbi yassir wa la tu'assir wa inna tasir wa la yassir. Allahumma tammim bil khair, Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa idnal jannata ma'al abrari azizun ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wasaluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.